Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disparbud Kota Bogor baru saja meluncurkan aplikasi layanan informasi pariwisata, Laksa, untuk memudahkan wisatawan. Acara peluncuran Laksa dilakukan pada Kamis, tanggal 22 Agustus di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Disparbud Kota Bogor Ice Pujiati serta tamu undangan lainnya. Ice Pujiati menerangkan, aplikasi ini menyediakan informasi mengenai tempat wisata, pusat kuliner, perbelanjaan, dan agenda hotel di Kota Bogor, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Ice Pujiati berharap Laksa dapat meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Kota Bogor hingga 30%. Terima kasih atas support dukungan dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk proyek perubahan yang saya lakukan itu di PKN 2 terkait dengan strategi kunjungan wisatawan ke Kota Bogor melalui aplikasi pengembangan aplikasi layanan informasi kepariwisataan atau yang disingkat dengan Laksa Kota Bogor. Terima kasih juga diucapkan kepada Bu Sekda selaku mentor dari kegiatan proyek perubahan ini. Jadi dapat disampaikan bahwa ini merupakan implementasi dari sebuah inovasi, gagasan, ide besar ya, dari Dinas Pariwisata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Sektor yang memberikan kontribusi tiga besar dari kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini adalah launching sebuah layanan informasi kepariwisataan atau yang disingkat dengan Laksa Kota Bogor, di mana ini merupakan sebuah inovasi gitu ya, ide besar inovasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam rangka untuk menjadikan sebuah strategi bagaimana wisatawan meningkat gitu ya, terus meningkat dan berkunjung ke Kota Bogor. Mungkin Ibu, kenapa sih bisa ada yang Laksa Kota Bogor dan jadi seperti apa? Ya, jadi pertama bahwa sektor pariwisata ini adalah pemberi kontribusi yang besar ke Kota Bogor terhadap PAD gitu ya, pendapatan asli daerah. Nah, kedua tentunya transformasi digital gitu ya, kalau tadi disampaikan bahwa transformasi digital ini sudah sangat perlu sehingga informasi yang disampaikan kepada wisatawan itu akan lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Ketiga tentunya disampaikan bahwa tantangan ke depan di sektor pariwisata itu kan akan banyak gitu ya. Misalkan contohnya tadi salah satunya adalah perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan besar bagi sektor pariwisata di Kota Bogor. Kedua, saingan terdekat kita adalah Kecamatan Babakan Madang yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga kita tidak boleh terlena dengan tantangan tersebut, dengan permasalahan tersebut, sehingga kita harus segera membuat langkah strategis bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan atau permasalahan tersebut, sehingga kami Dinas Pariwisata sebagai leading sektor di dalam pelaksanaan di sektor kepariwisataan tentunya bersama-sama stakeholder, bersama mitra kerja kami membuat sebuah inovasi gitu ya, yaitu layanan informasi kepariwisataan di Kota Bogor atau yang disingkat dengan Laksa. Ikhtiarnya adalah dengan Laksa
seluruh wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara bisa pertama membuat sebuah perencanaan perjalanan kunjungan wisatawan ke Kota Bogor, kedua mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari industri pariwisata, dari museum, dari balai-balai penelitian, dari sanggar budaya, pokoknya seluruh stakeholder mitra kerja di Dinas Pariwisata Kota Bogor akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya sehingga wisatawan dapat merencanakan perjalanannya ke Kota Bogor dan tertarik untuk berwisata di Kota Bogor. Di aplikasi ini bisa dijelasin ada apa aja? Ya, jadi di aplikasi ini banyak fitur gitu ya. Tadi fitur-fiturnya adalah pertama fitur terkait dengan di mana lokasi-lokasi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Bogor. Tempat wisata, terus museum, balai, venue-venue wedding, pusat-pusat perbelanjaan oleh-oleh dan lain sebagainya. Dan bagaimana di sana juga ada fitur perencanaan perjalanan wisata ke Kota Bogor. Jadi banyak fitur yang insya Allah ke depan akan terus dikembangkan sehingga Laksa ini menjadi maksimal, menjadi sebuah big data gitu ya, big data kepariwisataan atau one stop service dari layanan informasi kepariwisataan yang ada di Kota Bogor. Target pariwisata dengan adanya aplikasi ini dari berapa ke berapa nih dengan adanya aplikasi? Gimana? Target pariwisatanya ada berapa nih setelah ya, aplikasi? Insya Allah dengan adanya Laksa kita menargetkan bahwa kunjungan wisatawan ini akan mencapai 30% peningkatan. 30% Kalau sekarang sampai dengan tahun 2023 ini kan 5 juta sekian, nah, kalikannya 30%. Ya, insya Allah mudah-mudahan 10 juta dapatlah kita. Ya. Baik, Terakhir kan kemarin kan pariwisata di Kota Bogor dapat peringkat pertama Ya. di antara muslim. Ya. Jadi kemarin alhamdulillah Kota Bogor ini mendapatkan peringkat pertama terbaik gitu ya se-Jawa Barat dalam rangka Smiling West Java untuk Muslim Friendly Tourism atau pariwisata yang ramah Muslim. Nah, ini indikatornya banyak karena kita salah satunya adalah Bogor ini banyak cerita gitu ya, banyak ada berbagai budaya, ada berbagai agama di Kota Bogor, tapi alhamdulillah tidak pernah ada isu-isu sara. Kedua adalah Bogor dalam kebijakannya sudah melakukan hal-hal, pertama kita sudah punya program untuk sertifikasi halal, RPH sudah bersertifikasi halal, resto sudah banyak yang bersertifikasi halal, serta hotel-hotel yang sudah menerapkan ramah Muslim. Pertama punya musola gitu ya, dan ada hotel yang memang kebijakannya adalah membuat peraturan bahwa yang masuk hotel itu harus sudah menikah atau menunjukkan buku nikahnya gitu ya. Jadi banyak indikator yang diberikan terhadap ramah Muslim tersebut. Alhamdulillah berkat kolaborasi Dinas Pariwisata bersama stakeholder kita mendapatkan peringkat pertama untuk Muslim Friendly Tourism. Berarti karena menerapkan konsep ramah muslim di Iya, betul. Insya Allah ke depannya kita juga akan bersama-sama dengan stakeholder kami untuk lebih meningkatkan lagi agar lebih ramah Muslim ya, lebih ditingkatkan. Terus di aplikasi di website ini diakomodir nggak bisa misalnya? Oh iya, karena di sana di aplikasi ini ada fasilitas. Jadi ada fitur, misalkan hotel, mulai dari lokasi hotelnya, tarifnya, fasilitas yang diberikannya, bahkan sampai ke event-event. Sehingga diharapkan nanti dengan fitur tersebut, para hotel ini lebih, atau hotel, resto, atau museum, balai, lebih lebih berinovasi, melakukan event-event dan berkompetitif gitu ya, berkompetitif atau bersaing secara positif. Karena nanti akan melihat bagaimana hotel itu berinovasi untuk menarik wisatawan ke tempat atau ke hotel, restoran, kafenya. Jadi di Laksa ini membuat satu kolaborasi antar stakeholder, kedua inovasi, tentunya inovasi dari para stakeholdernya, ketiga adalah berkompetitif secara positif, bersaing secara positif. Pariwisata itu menjadi penyumbang PAD ketiga. Ya. Di negara-negara manapun di dunia ini sekarang itu, walaupun dia punya sumber daya alam yang kaya, gitu ya,
di Saudi Arabia, misalnya ya di Uni Emirat Arab, yang dia punya sumber minyak. Tapi dia pun juga menyadari bahwa yang namanya sumber daya alam itu bakal habis. Dia tidak terbarukan. Minyak itu bakal habis. Maka sekarang mereka pun juga membuat second line-nya, ya, artinya pendapatan yang kedua selain migas itu adalah bidang atau dunia pariwisata. Setelah saya ya. Wisata. Dari Gedung Sri Baduga Kota Bogor, JEX TV, Ade Suhendar melaporkan.